Halo, jumpa lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar bagaimana memahami cara mudah memahami sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Nanti kita akan belajar membedakan bagaimana kita bisa mengidentifikasi menentukan ini sudut lancip, ini sudut siku-siku, ini sudut tumpul, dan juga kita berlatih menggambar sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Oke, simak video berikut ini. Ya, kali ini saya akan menjelaskan cara mudah memahami sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Untuk lebih cepat, lebih mudah, lebih cepat untuk memahaminya, kita patokannya ke sudut siku-siku dulu. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya itu adalah 90 derajat Celcius. 90 derajat Ini adalah sudut siku-siku. Ya, 90 derajat. Kalau kita ukur pas 90 derajat Nah, sedangkan lancip itu yang lebih kecil daripada 90 Ini lancip. Kalau lebih besar itu namanya sudut tumpul. Seperti ini contohnya Jadi patokannya paling mudah itu adalah 90 derajat ini siku-siku Jika ini lebih kecil, jadi misalkan sudutnya itu lebih kecil, misalkan kayak gini. Nah, ini berarti lancip. Kalau lebih besar dari siku-siku, berarti dia akan seperti ini. Seret. Jadi patokannya itu 90. Kalau secara gampang-gampangan secara mudah, kalau kamu lihat bahwa sudutnya tidak siku-siku tapi lebih kecil, lebih sempit, itu pasti lancip. Kalau lebih lebar itu tumpul. Oke? Itu. Oke, untuk lebih mudahnya kita coba latihan soal Nah, oke, ini ada 10 contoh 10 contoh dari sudut. Kita tentukan dia masuk sudut lancip, siku-siku, atau tumpul Oke, kalau sudut ini, nah sudut ini kan kalau siku-siku kan seperti ini nah gini kan kalau dia di sini berarti kan dia lebih kecil daripada siku-siku, berarti dia lancip. Mudahnya seperti itu. Kalau siku-siku dia tegak lurus seperti ini. Nah, ini tegak lurus, ini pasti siku-siku. Kalau seperti ini dia tidak tegak lurus Kalau tegak lurusnya kan di sini berarti dia ada jadi lebih besar daripada 90 derajat, berarti dia sudut tumpul. Nah, kan gampang kan? Nah, kalau ini, kalau misalkan ini sudut siku-sikunya di mana? Di sini. Nah, dia lebih kecil daripada sudut siku-siku, berarti dia lancip. Nah, gampang kan? Kalau misalkan ini tegak lurusnya di mana nih? Misalkan di sini Set.
oh ternyata dia ada lebih dari sudut siku-siku, berarti dia tumpul. Gampang kan ya. Oke, ini tegak lurus ya, bisa dilihat ya, ini tegak lurus ya, berarti dia siku-siku. Kalau yang ini agak melandai ya. Kalau misalkan kita tarik sini untuk tegak lurus, set, ini tegak lurus ya, berarti dia kan ada di sini, ada kelebihan, berarti dia tumpul. Ini kita tidak menggunakan busur ya. Kalau menggunakan busur sih bisa langsung ya. Akan ini seret, oh dia 115 ya kan, berarti tumpul. Tapi sebenarnya untuk menentukan ini sudut tumpul, sudut siku-siku, atau sudut lancip, itu kita tanpa menggunakan busur pun bisa ya. Misalkan ini kalau dilihat seperti ini antara lancip atau siku-siku. Oh, kalau misalkan siku-siku, tegak lurusnya di mana? Nih ya, seret. Nah, tegak lurusnya kan di sini ya. Berarti dia ada lebih kecil daripada 90 derajat. Berarti dia lancip. Gampang kan? Ya. Kalau ini pasti siku-siku. Karena tegak lurus, ya. Ini nah, ini tegak lurusnya di sini. Dia kan lebih kecil ya. Segini 90, berarti ini lebih kecil daripada 90. Berarti ini sudut lancip. Tanpa perlu menggunakan busur, kita bisa tahu mana sudut lancip, mana sudut siku-siku, mana sudut tumpul. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini ya, kita patokannya adalah 90 ya. Oke, 25 derajat, 25 sama 90 besar mana? Oh, besar 90. Berarti ini lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti ini adalah ya lancip. (125) sama 90 besar mana? Besar 195. Berarti ini adalah tumpul. Nah, gampang kan? Terus kemudian ini 75 sama 90 besar mana? Besar 90. Oke, berarti ini lebih kecil daripada 90, berarti lancip. 95 sama 90 besar mana? 95. Nah, kalau lebih besar daripada 90 berarti tumpul. Ya, patokannya adalah 90. Kalau 90 sama 90 sama nih. Nah, kalau sama berarti apa? Siku. Kalau ini 105 sama 90 besar mana? Besar 105. Berarti dia tumpul. Oke ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut latihan berikutnya. Nah, kita diminta untuk menggambar sudut lancip ya. Berapa? Ya, kita gambar 2 sudut aja ya. Nah, kira-kira nih sudut lancip kita kasih contoh berapa ya sudutnya ya? Yang di bawah 90 derajat. Apakah 70 bisa? Oke. Apakah 45 bisa? Oke. Oke, kita coba 70 ya. Kita gambar, kita bikin kaki sudutnya dulu. Set. Ya, di sini kita tentukan titik sudutnya. Terus kemudian kita ukur
70 ya. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sini. Set, berarti ketemu titik di sini. Kita tarik titik sini sama sini. Nah, 70 derajat. Ya, gampang kan? Oke, kalau 45 bagaimana? Sama ya. Kita bikin kaki sudutnya ya, kita tentukan titik sudutnya di sini. Kita gabungkan di sini ya. Paskan di sini. Terus 45. Nah, 40. Ini tengah-tengah 40 sama 5, ini 45 ya. Nah, di sini titik. Terus kita tarik garis dari sini. Set. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Kalau sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku pastinya 90 derajat. Jadi kita bikin sudut 90 derajat. Sudah, kita bikin kaki sudutnya ya. Terus kemudian kita cek ya. Kita tentukan 90, di sini 90 ya. Terus kita tarik garis. Oke, ini adalah 90 derajat. Oke, kita lanjut. Kalau sudut tumpul, nah sudut tumpul itu berarti antara 90 derajat ya, tapi tidak lebih besar daripada 180. Berarti 120 bisa? Bisa. 150 bisa? Bisa. Gampang kan? Ya, kita tarik garisnya. Set. Ini kita jadikan apa? Kaki sudut ya. Ini titiknya. Kita paskan di sini. Terus kita lihat 120 di sini ya. Set. Kasih titik. Set. Nah, pas nih 100. Ya. Oke, kita bikin lagi 150 sama pertama kali kita lakukan adalah kita buat kaki sudutnya di bawah. Terus kemudian kita tentukan titik sudutnya. Terus kita lihat 150 di mana? Ini ya, 150 ya. Kita kasih titik di sini. Nah, ini 150 derajat. Oke, bagaimana? Sudah paham mengenai sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul ya. Kita tadi juga belajar bagaimana membedakan sudut lancip, siku-siku dan tumpul tanpa menggunakan busur ya. Terus kita juga sudah latihan bagaimana menggambar sudut lancip, sudut siku-siku dan sudut tumpul. Oke? Semoga kamu tambah pintar ya. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di Pras Academy selanjutnya.